kasih-Nya, Dia lakukan karyanya. Landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang jemaat. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Salam menjuah-juah kepada kita semua, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan, usaha, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan yang menjadi nas renungan dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini, di dalam kasih sayang Tuhan, kami boleh bangun kembali, kami boleh menerima hari yang baru, kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pekerjaan kami, terlebih dahulu kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang menuntun kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau juga yang menolong, yang memimpin hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita dalam sapaan teduh pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Mazmur ini ditulis oleh Daud, sebagaimana dalam perjanjian lama hubungan antara Allah dan umat Israel sering digambarkan dengan metafora gembala dan domba-dombanya. Dan Daud sendiri melihat hal yang demikian, bahwa Allah itu adalah gembalanya dan dia adalah dombanya. Suatu hubungan yang sangat dekat, suatu hubungan yang sangat akrab antara gembala dan domba-dombanya. Di ayat 1 Daud menyatakan dengan tegas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya dia percaya Tuhan sebagai gembala sungguh-sungguh akan memperhatikan segala kebutuhannya, segala keperluannya dalam dia menjalani kehidupannya. Dan Allah sebagai gembala sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan orang-orang yang dikasihinya,
Dan kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, sebelum ayat 5 yang menjadi nas renungan kita pagi ini, di sana Allah sebagai gembala sungguh-sungguh memperhatikan, memelihara, dan mengasihi Daud sebagai dombanya. Dan apakah yang diperhatikan, yang disediakan oleh Allah sebagai gembala bagi Daud dan tentunya bagi kita semuanya? Yang pertama, Allah menyediakan kebutuhan makanan dan minuman atau kebutuhan jasmaninya. Ya, seperti yang dia katakan, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang kedua, kebutuhan akan ketenangan dan semangat dalam jiwa, di mana dia katakan ia menyegarkan jiwaku. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan bimbingan dan tuntunan dalam perjalanan hidup, dalam kita menjalani kehidupan kita. Dan dia katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan perlindungan dari bahaya, perlindungan dari berbagai-bagai yang tidak baik. Makanya dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dan yang kelima, kebutuhan akan penghiburan, kebutuhan akan penguatan. Dan dia katakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan di ayat 5 yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan-lawannya sekalipun atau orang-orang yang mungkin membencinya sekalipun akan melihat bagaimana kebaikan, kemurahan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Dan kita tahu tentu lawan-lawan musuh kita senantiasa menginginkan kegagalan kita, menginginkan bahkan mungkin kebinasan kita, kematian kita. Tapi Daud percaya, di hadapan lawannya sekalipun, di hadapan musuhnya sekalipun, maka musuh-musuhnya akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu akan memeliharanya. Kebaikan Tuhan itu akan dinikmatinya. Seperti yang dia katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dan juga dikatakannya, kepalaku penuh dengan minyak. Artinya dia diurapi, pialaku penuh dengan minyak. Artinya penuh kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami, yang bukan hanya dia merasakannya, tapi musuh-musuhnya sekalipun akan melihat hal itu di dalam kehidupan Daud sebagai domba, di mana Tuhan adalah gembala di dalam kehidupannya. Karena itu dia katakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, jelas bahwa Allah itu adalah gembala kita. Sebagai gembala, ia sungguh-sungguh memperhatikan segala kebutuhan dan keperluan kita. Yesus pun mengatakan bahwa dialah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan Yesus sudah menepati, menggenapi bahwa dia adalah gembala kita yang baik. Dia telah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan kita percaya kalau keselamatan kita saja disediakan oleh Allah, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan dunia yang sementara ini, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Nah, sebagai domba, tentu kita perlu mendengarkan arahan daripada gembala kita. Kita perlu mentaati apa yang disampaikan oleh gembala kita, sehingga di dalam kita mendengarkan suaranya, di dalam kita mentaati perintahnya, maka kita akan mengalami pemeliharaannya, maka kita akan diberikan dengan melimpah segala kebutuhan, keperluan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Tuhanlah gembala kita, dan kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh menguatkan hati dan iman kami. Engkaulah gembala kami yang memperhatikan dan menyediakan segala keperluan kami, karena kami adalah domba peliharaan-Mu, umat peliharaan-Mu yang pasti Engkau memperhatikan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena itu hati kami boleh tenang bahwa sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, Tuhan akan terus menjaga dan memelihara kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami kategorial Zaitun, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menyertai dan memelihara orang tua kami seperti gembala terhadap domba, supaya orang tua kami Zaitun dalam usianya yang sudah lanjut boleh tetap tenang, boleh tetap bersuka cita, karena pemeliharaan Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat tim-tim pelayanan, khususnya di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berkati semua tim-tim pelayanan dalam membantu BPMK, dalam membantu BPMR untuk melaksanakan tugas gereja di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami percaya tim-tim pelayanan yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan, Tuhan yang selalu memberkati, sehingga mereka juga boleh membantu, menolong dalam BPMK melaksanakan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah Klasis Jakarta Kalimantan. Berkati semua keluarga hamba-hamba-Mu, pendeta pensiun, pertua diaken emeritus, pertua diaken, pengurus kategorial, dan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya lewat kehidupan kami, Tuhan akan dipermuliakan, dan biarlah kami senantiasa mentaati, mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, Bapa. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang berdoa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.